Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Berjumpa kembali dengan saya Enita Rahayu, dan tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar secara singkat. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Penasaran apakah yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, dalam Merdeka Belajar artinya ialah unit pendidikan mendapatkan kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bukan berarti bebas atau lepas, namun peserta didik diberikan penghormatan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kodratnya. Fungsinya tentu saja agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Merdeka Belajar, apakah Anda sudah menjadi manusia yang merdeka? Manusia merdeka itu sendiri ialah manusia yang bersandar hanya pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, guru-guru hebat, sebelum kita mendidik para siswa kita menjadi manusia yang merdeka, maka kita sebagai seorang pendidik tentunya harus sadar dan menjadi manusia merdeka terlebih dahulu. Karena kita yang akan menularkan merdeka tersebut kepada siswa kita. Nah, peran guru di era milenial ialah menuntun siswa di dalam proses belajar, sehingga siswa dapat membentuk masyarakat serta kebudayaan di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu, proses belajar hendaknya sangat bersifat relevan dan juga kontekstual dengan lingkungan belajar siswa. Maka, materi-materi ajar hendaknya menyangkut masalah-masalah yang paling terkini, sehingga siswa dapat menghubungkan dengan kodrat alamnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan bagian dari tuntunan. Di dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang disebut dengan Ingarsa Sang Tulada, yang artinya bila di depan memberikan contoh yang baik, maka kita sebagai pendidik ketika kita berada di depan siswa kita harus memberikan contoh budi pekerti yang baik kepada siswa. Nah, Ingmar dia mangun karsa, yang artinya apabila di tengah hendaklah memberikan kehendak. Maksud dari kata-kata tersebut ialah ketika kita berada di tengah-tengah murid atau siswa, maka seorang guru hendaknya memberikan semangat dan motivasi kepada siswa kita tersebut. Dan yang terakhir ialah Tutwuri Handayani, yaitu bila di belakang memberikan dorongan. Maksudnya ialah guru memberikan motivasi dan juga semangat agar siswa mampu menjadi pribadi yang mandiri. Di dalam pendapat Ki Hajar Dewantara, mendidik ialah menuntun segala kodrat yang ada pada murid atau siswa agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, mari kita membahas tentang kodrat murid. Kodrat murid itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam ialah lingkungan tempat ia tinggal. Maka, sangat penting mengetahui bahan ajar yang relevan dengan lingkungan tempat ajar siswa kita tinggal. Contohnya, apabila mayoritas siswa kita berasal dari kalangan petani, tentu kita harus memberikan materi ajar yang sesuai atau dapat digunakan dalam lingkungannya tersebut. Kemudian, kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui, peserta didik kita merupakan digital native, yang artinya mereka tumbuh dan lahir di era digital. Mereka sangat lancar mencari dan mendapatkan informasi. Maka
kita sebagai guru saat ini bukanlah satu-satunya sumber ajar bagi mereka. Maka peran kita sebagai guru ialah menjembatani mereka dengan media ajar atau sumber ajar sehingga mereka relevan dengan zamannya saat ini. Nah, dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara juga membahas tentang azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang dimaksud dengan kontinu ialah ilmu pengetahuan dan metode-metode ajar dari zaman penjajahan sampai dengan saat ini telah mendapatkan berbagai macam perubahan. Nah, hal itu dilakukan secara kontinu untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dan membantu siswa merasa nyaman dalam pembelajaran. Sedangkan konvergen ialah kita sebagai guru haruslah berwawasan luas dan membuka diri terhadap berbagai macam sumber ajar yang terkini sehingga kita mampu membantu siswa kita untuk relevan dengan dunianya di masa saat ini. Sedangkan konsentris ialah apabila kita ingin menganut atau mengambil paham metode pembelajaran dari luar, sangat boleh, namun kita tetap harus memilahnya menggunakan filter budaya Indonesia. Nah, jadi kita bisa mengambil paham pembelajaran luar negeri, namun tetap dengan kearifan lokal. Apabila peserta didik sudah menerapkan dan mendapatkan pengertian mengenai kontinu, konvergen, dan konsentris, maka diharapkan mereka akan menjadi seseorang yang belajar sepanjang hayat, di mana mereka belajar karena rasa ingin tahunya, bukan atas berdasarkan tekanan maupun tuntutan. Nah, itu juga akan membangun self-regulatory learning, di mana murid sadar akan kehendaknya dalam belajar dan tidak merasa terpaksa di dalam mata pembelajaran. Kemudian yang paling penting juga merupakan pendidikan budi pekerti. Karena budi pekerti mencakup cipta, rasa, serta karsa yang dimiliki oleh peserta didik, di mana ketiga aspek tersebut tidak boleh dipisahkan. Kemudian pendidikan budi pekerti juga merupakan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologisnya dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Maka di sekolah tidak melulu mengenai pengetahuan dan wawasan, namun sebagai seorang pendidik seharusnya kita juga membantu untuk mengembangkan karakter siswa. Karena budi pekerti ialah kodrat manusia, maka pendidik perlu memahami dan mendampingi tumbuhnya kecerdasan budi pekerti. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting dilakukan oleh pendidik. Kenapa? Karena agar ketika peserta didik terjun ke masyarakat, mereka memiliki kecerdasan budi pekerti yang tidak hanya diperlukan untuk masa yang akan datang, namun dengan kecerdasan budi pekerti, ia akan menjadi pribadi dan insan yang jujur, yang mampu memilah mana yang baik dan yang benar. Karenanya, kecerdasan budi pekerti sangat perlu ditanamkan sedini mungkin dan memerlukan bantuan keluarga untuk meningkatkan kecerdasan budi pekerti. Nah, sekian penjelasan dari saya. Puntul-puntulan besi yang sanggi dadi mangan, yang artinya setumpul-tumpulnya besi, maka bila diasah akan tajam jua. Maka kita sebagai pendidik janganlah berputus asa kepada siswa. Meskipun hal ini terasa berat, namun apabila kita ikhlas dan juga memikirkan masa depan bangsa, saya yakin dan percaya bahwa Merdeka Belajar merupakan salah satu tuntunan yang tepat untuk diaplikasikan di dunia pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.